العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية كلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatizah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Khairul Biqa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Kamis ini tanggal 15 Jumadil Tsani 1442 Hijriah tepatan dengan tanggal 28 Januari 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini sambil menunggu terbitnya matahari tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab fikih kita di halaman 90. Qala al-mu'allif hafizallahu ar-rabi'u as-sunanul lati fi asna'i mashir ra'si. Yang keempat, sunat-sunat wudu. Ini yang keempat, sunat-sunat wudu, yaitu as-sunanu, sunnah-sunnah allati yang ada di tengah-tengah gitu. Yang ada di tengah-tengah menyapu kepala gitu. Membasuh kepala itu kan rukun wudu. Saat kita menyapu, membasuh sebagian kepala gitu, apa yang disunnahkan? Yang pertama, mashu jami'ir ra'si, menyapu atau membasuh semua kepala, sunnah. Sebab rukunnya itu enggak semua, hanya sebagian saja. Nah, kalau kita ingin sunnah, membasuhnya, menyapunya semua rambut atau semua kepala kita basuh. Nah, ada kaifiat lagi. Kaifiat membasuh semua kepala, yaitu ini sunnah yang kedua nih harusnya. Wa yusannu ayyada'a ibhamaihi ala sudghaihi. Sunnah meletakkan ketika membasuh kepala, sunnah meletakkan kedua ibu jari. Kedua ibu jari diletakkan di sudghaihi, di kedua pelipis. Ini ibu jari, sunnahkan sini. Tentu kedua tangan ini harus dibasahin dulu ya. Kemudian baru meletakkan kedua ibu jari di pelipis nih. Wa yulsiku as-sababataini bi ba'dihima, dan menempelkan ya, kedua jempol kedua
telunjuk, kedua telunjuk ditempelkan, ya. Setelah meletakkan kedua ibu jari di pelipis, kemudian ujung telunjuk disatukan, ditempel. Nah, kemudian barulah digerakkan itu. Wa yabda'u, dan mulai bil mashi, menyapu, min muqaddimati ra'si, dari depan. Dari depan kemudian ila akhiri, sampai belakang gitu. Sampai belakang, ya. Wa bi raddihima, kemudian dari belakang kembalikan lagi ke depan. Ini. Ila muqaddimah. In kana sya'ruhu yanqalib. Kalau orang yang ngambil wudu itu punya rambut yang bisa berbalik, ya. Artinya rambutnya pendek, ya, bisa berbalik kan. Kalau rambutnya bisa pendek berbalik, nah itu caranya putar ke belakang, ya, kemudian sudah sampai ke belakang balik lagi ke depan. Kalau orang yang ngambil wudu itu punya rambut yang pendek sehingga berbalik. Wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan, tetapi apabila rambutnya pendek sekali atau enggak ada rambutnya sama sekali, atau tawilan, atau perempuan gitu rambutnya panjang, nah itu kan berarti rambutnya enggak bisa berbalik itu. Kasya'ril mar'ah, rambutnya pendek sekali atau panjang sekali. Kalau panjang sekali seperti rambutnya perempuan. Nah, kalau rambutnya nggak bisa berbalik, maka pala yarudduhu, tidak perlu, ya, jarinya ini tidak perlu telunjuknya ini kembaliin ke depan, cukup ke belakang aja gitu, ya. Itu nggak perlu dikembalikan ke depan kalau memang rambutnya pendek atau rambutnya panjang. Nah, kemudian setelah itu di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah membasuh kepala tadi membaca doa. Allahumma ghashini birahmatik. Sesuai dengan menyapu kepala, doanya sesuai. Allahumma ghashini, ya Allah. Ghashini. Artinya apa ghashini? Ya, naungilah aku. Naungilah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik. Turunkanlah atasku min barakatik, setengah atau sebagian daripada berkah-berkahmu, ya Allah. Wa azillani, dan payungilah. Kan biasa kalau kepala itu dipayungi. Wa azillani, payungilah aku tahta dhilli arsik, di bawah naungan arsmu. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari di mana tidak ada orang yang dapat naungan, ya, kecuali dari naungan engkau di hari kiamat nanti maksudnya. Allahumma harrim sya'ri wa bashari, bukan wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku gitu. Kalau orang basuh kepala kan bisa basuh hanya rambut, bisa basuh kulit rambut. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka. Nah, itulah sunnah-sunnah ketika kita menyapu atau membasuh kepala. Jadi ada berapa sunnah itu? Yang pertama, menyapu seluruh kepala atau seluruh rambut kepala. Kemudian kaifiat seperti itu sunnah, ya. Sambil menyapu itu sambil membaca doa. Yang kedua juga ini termasuk sunnah ketika menyapu atau membasuh kepala. Mashul uzunaini, ya. Membasuh kedua daun telinga. Ma'arrosi, disertai dengan kepala gitu, ya. Kedua telinga, daun telinga beserta kepala. Membasuh dua daun telinga ma'arrosi berikut kepala tadi.
Khurujan min khilafi may yaqul innal udhunaini minar ra'si. Kenapa membasuh kedua telinga ini atau daun telinga ini disunahkan? Karena keluar dari khilaf. Artinya keluar dari beda pendapat ulama, maksudnya ulama imam yang berpendapat bahwa kedua daun telinga termasuk kepala gitu. Jadi selain mazhab Syafi'i mengatakan kedua telinga termasuk kepala. Nah kalau termasuk kepala kan daun telinga ini termasuk yang wajib dibasuh. Tapi kalau kita kan mengatakan nggak wajib. Nah walaupun tidak wajib bukan berarti kita tinggalin sama sekali, tetapi kita membasuh pula daun telinga. Artinya khurujan kena keluar, artinya kalau bahasa kita jangan sampai dimarahin gitu, dimarahin oleh lain imam yang mengatakan membasuh daun telinga itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita basuh kan nggak dimarahin oleh mereka yang berpendapat bahwa membasuh daun telinga itu hukumnya wajib. Baik, nah ini ada catatan nomor 2 yang perlu kita ketahui. Wa idza lam yurid naz'ama 'ala ra'si. Tadi kan katanya apa? Sunnah membasuh semua rambut kepala. Apabila seorang sedang wudu memakai sorban gitu ya, memakai sorban. Dia tidak mau mencopot sorban yang dipakai gitu. Sorban yang dipakai atau pici yang dipakai itu nggak mau dicopot. Sedangkan kita ingin membasuh semua gitu. Apa bisa nggak gitu ya? Wa idza lam yurid naz'ama 'ala ra'si. Jika seseorang tidak ingin mencopot yang ada di atas kepalanya saat membasuh kepala, min imamah seperti pakai sorban, wa nahwiha atau seumpama sorban seperti seperti pici gitu ya. Maka bisa juga meraih sunnah membasuh semua kepala walaupun tanpa mencopot itu. Payam sahu alaiha, cukup membasuh atas sorbannya gitu. Wa tahsulu sunnah. Jadi walaupun membasuh di atas kepala atau di atas pici atau di atas sorban tetap dapat sunnah membasuh seluruh kepala dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Syaratnya ada 4 itu. Yang pertama Allah yaksiya bilusi halizatih ya. Yang pertama memakai pici atau memakai sorban yang tidak dicopot itu hukumnya enggak haram gitu. Tidak maksiat, hukumnya tidak haram. Mana contohnya gitu? Memakai pici, memakai sorban hukumnya haram. Kalau hukumnya haram ya nggak boleh ya. Sehingga dia nggak boleh membasuh di atas kepala. Yang haram itu seperti orang sedang ihram gitu. Kan orang laki-laki maksudnya. Orang laki-laki sedang ihram haji atau ihram umrah. Ikun dilarang memakai pici ya. Kan orang laki-laki sedang ihram haji dan umrah belum tahallul, diharamkan menutup kepala. Berarti kalau mereka yang wudu sedang ihram menutup kepalanya kan hukumnya maksiat. Nah orang seperti itu tidak dapat rukhsah. Orang yang dosa nggak dapat rukhsah, kan ini rukhsah. Orang-orang mau meraih sunnah membasuh kepala harus apa tuh? Harus membasuh semua kepala bagi orang yang pakai sorban tanpa mencopot, itu rukhsah. Jadi rukhsah ini hanya diberikan bagi hamba-hamba Allah yang tidak maksiat gitu. Kalau yang maksiat ya nggak boleh pakai rukhsah, harus copot kepala harus copot picinya atau sorbannya kalau mau mendapat sunnah membasuh seluruh kepala. Karena rukhsah ini pantas hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang tidak maksiat. Ya. Nah, sama seperti orang yang sedang pergi jauh. Orang pergi jauh yang jaraknya 80 kilo, rukhsahnya itu diantaranya boleh qashar ya, boleh jamak
syaratnya perginya itu nggak maksiat gitu ya. Kalau perginya niatnya maksiat ya nggak boleh mengkosor, nggak boleh menjamak kan gitu. Karena orang yang maksiat tidak pantas dapat rukhsah. Nah demikian juga ini. Kalau kita pakai sorban atau pakai pici yang hukumnya nggak haram, ya, dapat rukhsah itu. Apa rukhsahnya? Tidak perlu, ya, tidak perlu mencopot picinya, cukup kita basuh di atas pici. Nah, asalkan pakai pici dan masih kepala ini hukumnya bukan haram. Tapi kalau yang hukumnya haram seperti orang sedang ihram dia pakai kan hukumnya haram. Nah itu nggak dapat rukhsah. Satu, kedua, alla yakuna 'alaiha najasatun. Nah, yang keduanya boleh tanpa mencopot sorban atau pici tadi. Nah, di atas sorbannya atau picinya nggak ada najis gitu. Kalau ada najis berarti dibasahin kan berarti picinya najis. Walau ma'fuun anha, walaupun najis yang dimaafkan gitu. Walaupun najis yang dimaafkan, kan ada najis yang dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan seperti sedikit gitu, sedikit. Nah, itu dimaafkan. Walaupun najis yang dimaafkan nggak boleh di atas pici atau sorban itu membasuh di atasnya, harus dibuka. Karena kalau dibasahin najisnya nanti jadi basah, picinya jadi najis. Yang ketiga syaratnya itu ayam sahajuz an ra'si awalan. Ini harusnya nomor 3 ini nomor 1. Ya, hadis nomor 3 ini adanya paling atas. Syarat yang pertama harus ini. Ya. Syarat yang ketiganya itu jangan semua dibasuh, jangan semua yang dibasuh itu picinya gitu, dikeluarin dulu dikit ya. Jadi picinya di apa? Ya. Picinya di belakangin dulu, basuh bun-bunannya dulu gitu dikit. Nah baru yang atas itu yang menyempurnakan itu baru dibasuh yang atas. Jadi sebagian di antara rambut atau kepala harus dibasuh lebih dahulu gitu ya. Nah yang ketiga, yang keempat, syarat yang keempat, alla yatasila mashul juz'i bimasil imamah, nyambung gitu ya. Ayat tasil nyambung, membasuh depan tuh, membasuh ubun-ubunnya disambung dengan membasuh atau menyapu semua atas sorbannya ini. Disambung, jangan dipisah ya. Jadi jangan dipisah, pertama menyapu membasuh ubun-ubunnya dulu, habis itu baru kepala, enggak. Langsung habis membasuh yang depan ubun-ubun langsung membasuh di atas sorbannya atau pijinya. Wa ba'duhum lam yashtarit hadza syarta. Sebagian ulama tidak menyaratkan syarat yang keempat ini. Ada sebagian nyaratin, ada yang enggak gitu ya. Nah, itulah apa itu tadi yang perlu kita ketahui kalau kita ingin meraih sunnah membasuh atau menyapu seluruh kepala, sedangkan di atas kepala kita ada pici atau sorban, bisa tanpa membuka. Jadi kita membasuh sebagian daripada rambut dan kepala kita yang depan, kemudian picinya di atas, cukup membasuh atasnya saja tanpa harus mencopot dengan 4 syarat tersebut di atas. Baik. Kemudian yang berikut masih berkenaan dengan sunnah apa itu ketika membasuh kepala. Al-muwalatu baina ghuslil yadaini wa mashir ra'si. Ya. Arti muwalat menyambung terus menerus antara mencuci kedua tangan dengan membasuh kepala gitu. Ya. Yaitu setelah selesai kedua tangannya dicuci langsung membasuh kepala ya. Yang ketiganya at-taslis bima madha, seperti rukun-rukun yang lain dikerjakannya 3 kali. Bima madha dengan kaifiat yang terus di atasnya. Tadi kan kaifiatnya udah diterangin. Jadi semua kaifiat yang tersebut di atas itu dikerjakannya 3 kali ya. Itu yang keempat. Kemudian kelima,
sunnah-sunnah setelah gitu ya. Sunnah-sunnah setelah membasuh kepala gitu. Tadi kan membasuh kepala. Sunnah-sunnah sesudah membasuh kepala adalah membasuh kedua telinga. Jadi membasuh kedua telinga ini 2 kali tadi. Kalau yang tadi kan membasuh kedua daun telinga saat kita membasuh kepala itu. Jadi bukan hanya kepala doang ya, terus sambilan telinga. Dan setelah selesai membasuh kepala, sunnah lagi membasuh kedua daun telinga gitu ya. Gitu. Nah ini yang biasa dan yang biasa ya, kan yang biasa itu. Kalau yang tadi mungkin kita baru tumben dengar ya, saat menyapu kepala pun harus sunat membasuh 2 daun telinga. Nah setelah kepala semua dibasuh, maka giliran membasuh daun telinga. As-sunan ba'da masihir rais, sunat-sunat sesudah membasuh kepala. Yang pertama adalah membasuh kedua daun telinga. Wa yaqulu indah. Nah, saat kita menyapu membasuh kedua daun telinga, kita baca doa. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Karena berhubung yang kita basuh ini daun telinga, kan daun telinga ini alat untuk mendengar gitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong hamba-hambamu yang menggunakan telinga untuk mendengarkan yang benar gitu ya. Fayattabi'una ahsana, sehingga dengar yang benar, mengamalkanlah gitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang mendengar ya, ucapan yang benar dan mengikutinya. Maksudnya mengikuti, mengamalkan yang telinga yang kami dengar itu, kemudian kami ngamalin. Allahumma asmi'ni, itu di dunia. Nah kemudian ya Allah asmi'ni. Apa asmi'ni? Perdengarkanlah aku nanti di hari kiamat, munadiyal jannah bil jannah ya. Nanti di akhirat ya, jadikanlah telinga aku ini dapat mendengar munadiyal jannah, dapat mendengar apa itu munadiyah? Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan manggil-manggil gitu hamba-hambanya di dalam surga. Ma'al abrar, sama beserta hamba-hambamu yang baik-baik. Wa a'udzubika minan nari wa su'iddar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka dan tempat yang buruk. Ya, tempat yang buruk tentu adalah neraka pula. Wa yamsahuhuma tis'amarat. Nah, ya. Sunat saat menyapu daun telinga dengan 9. Nah ini juga baru dengar ini 9 kali. Bagaimana kaifiat 9 kali itu? 3 gitu ya. 3 berarti 9. 3 yang pertama istiqlalan. 3 yang pertama istiqlalan. Apa itu artinya istiqlalan? 3 yang pertama menyendiri. Nah, bimain, jadi dengan air yang baru. Maksudnya sendiri, khusus daun telinga gitulah ya. 3 yang pertama ini khusus daun telinga dengan air yang baru. Apa itu air yang baru? Ya. Artinya dengan air yang baru, ambil air ya. Basuh, ambil air baru, ambil lagi, jangan 1 kali ambil air untuk 3 kali gitu ya. Setiap kali ambil air cuci. Nah ini kaifiatnya. Kaifiat 3 pertama, yaitu 3 khusus daun telinga. Kaifiatnya begini. Ayyumarra bimusabbahataihi bima'atibil uduni. Ayyumarra artinya memutar. Apa yang muter ini? Kedua telunjuk nih, kedua telunjuk. Bahasain lo 2 telunjuk. Musabbahatai, 2 telunjuk.
fi ma'atifil uzun, di lekukan-lekukan daun telinga. Kedua telunjuk setelah dibasahin air diapain ya, digerak-gerakkan di mana, di dalam lekukan telinga nih. Nah itu telunjuk. Adapun ininya nih apa nih, ibu jari ini, wa yamurru ibhamaihi ala zahir. Jadi kedua telunjuk ini buat yang dalam ya. Kedua ibu jari buat yang luar. Diapain? Yamuru itu digerakkan ke atas, kemudian gerakkan ke bawah. Berapa kali tuh? 3 kali. Kan 3 kali. 3 kali. Itu kan baru 3, karena ada 9. Kemudian yang 3 berikutnya lis-sommakhain. Nah, yang ketiganya itu untuk kedua sommakhain. Arti sommakhain lubang. Nah, kalau yang tadi kan hanya sekedar apa? Daun telinga yang dalam dan yang luar. Nah, 3 kali lagi untuk yang apa nih? Nah, lubang telinga. Bima'in jadid. Nah, itu pun setiap kali dengan air yang baru. Lubangnya kalau yang tadi kan hanya daunnya. Yang lubangnya juga dibersihin berapa? 3 kali. Nah, bagaimana cara lubangnya ini? Yaitu dengan cara ayud hilal musabbahatain tuh, memasukkan kedua ujung, ujung telunjuk fi khorqail uzain, di khorqai itu artinya lubang, dimasukkan kedua lubang telinga. Berapa kali nih? 3 kali. Jadi berapa dah? 6. Nah, kemudian yang 3-nya lagi ini istidharan. Nah, udah selesai. 3 kali itu 6. Nah, yang 3 kali lagi adalah istidharan. Apa itu istidharan? Istidharan artinya yang luar. Tadi kan daun telinga yang dalam, daun telinga yang luar, kemudian kedua lubang. Nah, sekarang yang luar. Kalau yang luar ini bibatinil kap. Batinil kap, ini kap. Batin ini basahin lagi ya. Apa namanya? Telapak tangan kita basahin. Kemudian kita apa istidhar? Ditempelin di mana? Nih. Ya, gitu. Berapa kali? Basahin, tempelin, basahin, tempelin, basahin, tempelin. Nah, gitu. Jadi jumlahnya berapa? 9 kali. Jadi 3 kali untuk mencuci daun telinga yang dalam dan yang luar. Yang dalam itu menggunakan 2 telunjuk, yang luar menggunakan 3 kali lagi apa? 2 lubang, yaitu menggunakan ujung telunjuk. Nah, kemudian 3 kali yang digunakan bukan telunjuk apa aneh ya. Nah, dan dapat telapak tangan dibasahin, tempelin. Berapa kali? 3. Nah, itu namanya istidhar. Itu pun bima'in jadid, setiap kali dengan air yang baru. Nah, itu sunat sesudah membasuh kepala, yaitu membasuh daun telinga. Nah, kemudian yang kedua sunat sesudah membasuh kepala gitu, sesudahnya daun telinga, mashur raqabah gitu, membasuh leher gitu ya. Jadi sebelum kita lanjutin dengan kaki, leher dulu tuh, habis daun telinga leher nih. Indal a'immah, ini menurut para imam-imam, maksudnya para ulama yang nyunatin menyapu apa? Leher. Siapa itu? Al-Imamul Ghazali, wal Imamul Baghawi, wal Imamul Rafi'i, itu semua mensunahkan. Nah, kalau untuk leher ini enggak perlu 2 telapak tangan. Wa yusannu bil yadil yumna, cukup dengan apa? Tangan kanan, telapak tangan, enggak perlu tangan kiri, enggak. Telapak tangan. Nah, ya. Wa yaqulu indah, dan mengucapkan saat membasuh leher, Allahumma
raqabati minan nar. Ya Allah, buka, artinya bukakanlah, merdekakanlah gitu ya. Merdekakanlah leherku dari api neraka gitu. Ya Allah, merdekakanlah leherku dari api neraka. Itu kan kenapa kok leher ya? Kalau orang membeli hamba, membeli budak, itu bahasa Arabnya pakku raqabatin kan ada ya. Palak tahamal aqobah wa ma adrakamal aqobah, pakku raqabatin. Nah, memerdekakan hamba itu istilahnya pakku raqabah, merdekakan lehernya gitu. Padahal kan hamba itu kalau dimerdekain semua aja, masa lehernya aja gitu ya. Karena kalau hamba itu sama orang beli kambing gitu, kita beli kambing gitu, yang dibawa apanya, yang diikat apa, yang diikat pakai tambang supaya kambing itu bawa pulang ya. Apa tuh? Leher. Nah, pakai tambang gitu ya. Jadi seakan-akan memerdekakan hamba itu seperti orang apa tuh, beli kambing dituntun bawa pulang ya, dituntun itu tambangnya itu diikatnya di mana, di leher. Nah, ya. Jadi ya Allah, apa artinya? Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung, jauhin aku daripada salasil wal aghlal. Apa itu salasil? Rantai dan belenggu gitu. Sebab nanti di akhirat di sana ada orang yang tangannya dirantain, dibelengguin di leher, ya. Kemudian dilempar kemana? Ya. Lempar ke neraka gitu. Tuh, ya Allah, jauhilah aku daripada salasil, rantai dan belenggu ya. Kalau belenggu itu tangan diikatnya di leher, begitu belenggu masukin ke neraka, jauhin daripada itu gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah maksudnya leher itu tengkuk ini, apa gini atau tengkuk sini? Ini kalau ini tengkok namanya, ini leher ini. Enggak, tengkoknya enggak usah. Kan leher bukan tengkok. Bukan sini, bukan sini. Enggak. Sini. Iya. Iya, ya. Nah, kemudian yang keenam, sunat-sunat di tengah-tengah mencuci kaki. Nah ini rukun wudu yang terakhir kan mencuci kaki. Apa yang disunahkan ketika mencuci kaki ya? Nah, sebelum kita berbicara sunnah-sunnah mencuci kaki, ada catatan kaki di bawah. Saat kita mencuci kaki, kita menggunakan, nah ini juga, wa yusannu ghusluhuma biyadihil yusra. Nah, ya. Coba kalau ente mencuci kaki menggunakan tangan apa? Terus terang aja gitu, menggunakan tangan apa? Ente wudu cuci kaki menggunakan tangan kanan atau tangan kiri gitu? Masa iya nggak bisa jawab? Ente kalau wudu, Kiri. Iya enggak, terang-terangan aja, terang-terangan yang biasa kita gunakan gitu. Kanan gitu. Ente lihat di sini kiri jadi kiri. Ya. Yang ente lakukan saat mencuci kaki menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Nah, iya itu kan ada yang tangan kanan, ada yang kiri. Nah, sunnatnya gimana gitu? Sunnat itu dengan tangan kiri gitu. Sunnatnya pakai tangan kiri. Satu. Yang di atas tuh, yaitu ayabdi aminal asobe. Nah, menggunakan tangan kiri. Kemudian dimulainya dari mana tuh mencuci kaki? Nah, ya. Ayabdi'a bil aminal asobe, dimulai dari jari. Jari kaki maksudnya, bukan dari mata kaki. Dari mana? Dari ujung jari kaki itu dimulai. Iza kana yasubul ma'ala nafsih. Kalau orang wudu itu nuangin air, orang yang wudu itu dia sendiri yang nuangin air gitu. Kan waktu zaman dulu belum ada keran. Orang ngambil wudu pakai apa itu? Ciduk, atau kalau nggak pakai ciduk pakai apa? Ceret. Kalau wudunya pakai ceret, nuanginnya sendiri gitu. Mulai mencuci kaki dimulai dari mana?
dari ujung jari kaki. Wa iza sabba alaihi ghairuhu. Nah, kalau memang dituangin oleh orang gitu ya, karena dia punya pembantu, jadi pembantunya dia perintah untuk nuangin air ya. Nah, itu payabda'u minal ka'bi, maka sunat memulainya dari mana? Mata kakinya. Kalau nuanginnya sendiri ya, nuangin air di kaki itu sendiri, sunatnya apa? Mulainya dari ujung jari. Kalau dituangin oleh orang lain ya, dari mata kaki. Baik. Wa yaqulu inda ghuslil yumna. Dan sunat membaca doa saat mencuci kaki kanan. Apa bacaannya? Allahumma tsabbit qadami ala sirat. Nah, ini berkenaan dengan kaki. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas sirat. Nah, apa itu sirat? Jembatan. Nanti kita akan ya diperintah oleh Allah. Ya apa itu ya? Nah, jalan di atas jembatan, bawahnya neraka gitu ya. Siapa yang jatuhnya ke neraka ya. Nah, saat kita mencuci kaki, kita mohon agar supaya kaki kita ini nanti saat berjembat nggak terpleset ya, nggak nyebur, selamat. Sebab orang masuk surga itu harus melewati jembatan dulu. Aqdami ibadika sholihin, beserta kaki-kaki hamba-hambamu yang soleh-soleh gitu. Ya Allah, ikutkanlah saya seperti hamba-hambamu yang soleh-soleh, saat menjembat dia nggak terpleset. Itu saat mencuci kaki kanan. Wa yaqulu inda ghuslil yusra, saat mencuci kaki kiri doanya lain. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai kakiku ini terpleset ala sirat finnar, di atas jembatan, sehingga masuk ke mana? Kejebur ke mana? Ke neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin, di mana hari itu ya, terpleset kaki-kakinya orang munafik dan orang-orang musyrik ya. Kan indah itu ya. Jadi sambil kita mencuci kaki sambil nginget sirat. Nah, Masya Allah. Jadi saat kita wudhu, dari mulai wudhu sampai akhir wudhu, hati kita nggak mana-mana. Ya. Coba kalau kita nggak baca doa, mungkin hati kita mikirin yang lain itu. Ya. Kemudian yang kedua, saat mencuci kaki disunnahkan adalku, sambil ngurut-ngurut gitu, bukan hanya sekedar mengucurkan air ke kaki. Imrolul yad alal udwi, ala imrol itu ngurut-ngurut di atas kaki. Udwi maksudnya sini anggota kaki yang wajib dicuci. Kemudian sunat yang ketiga tahlil, menyela-nyelakan gitu. Apa itu menyela-nyelakan? Wa dzalika bi khinsiril yadil yusra, yaitu dengan menyela-nyelakan ini dengan menggunakan kelingking apa? Kelingking tangan kiri. Jadi banyak bahasanya. Kelingking tangan kiri kan gitu, ini susah ini. Menggunakan kelingking mana? Kelingking tangan kiri. Kenapa? Karena ini yang kecil. Ini kalau yang nyela-nyelain ini susah ini ya. Kan nyela-nyelain. Masukin gitu ya. Antara jari kaki sama jari kaki yang dimasukin apa? Kelingking kiri ya. Sambil mencuci itu supaya antara kelingking sama kelingking kaki kita ini kotorannya hilang nih, dijelaskan. Mubtadi'an, dimulai dari mana muli? Dimulai dari min khinsiri rijlil yumna. Dimulai yang disela-selain dari kelingking kaki kanan. Menggunakan, bahasanya susah ini. Menggunakan kelingking tangan kiri ya. Dimulai dari apa yang disela-selakan? Dimulai dari kelingking kaki kanan dulu. Nah, ilal khinsil yusra, sampai ke kiri. Dari mana? Dari bawah.
Ya susah, jadi kalau nggak dipraktekin susah juga nih. Ya. Praktekin. Nah iya susah kalau nggak di ini, cuma denger doang. Nih, ini namanya kelingking apa? Kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan. Dari mana? Dari bawah. Nah, dari bawah. Udah? Selesai? Nah, kemudian kaki kiri dari bawah juga ya. Sampai kelingking kaki kiri. Nanti kalau bengong berarti belum paham gitu. Ya saya bisa lihat gitu orang paham kagak gitu. Kalau itu masih berarti belum paham gitu ya. Jadi yang digunakan apa? Kelingking kaki kiri. Dimasuk-masukin ke sela-sela jari-jari kaki. Dimulai dari mana? Jari-jari kaki kanan sampai kaki kiri. Dari atas atau dari bawah? Halas sudah. Orang Arab bilang halas itu selesai. Ada yang nggak paham. Nah itu namanya tahlil. Kemudian yang keempat sunat mencuci kaki. Apa yang keempat? Tayamun. Nah ini udah biasa. Kaki kanan dulu, kemudian baru kaki kiri. Ya. Nah ini ayabda birrijil yumna summa yusra. Kaki kanan, kemudian kaki kiri. Berapa kali? Ntar 3 kali. Yang kelima, italatut tahjil. Nah, memanjangkan cahaya. Nah, seperti kemarin memanjangkan cahaya yang ada di muka dengan cara melebihi ketika mencuci muka, memanjangkan cahaya yang di tangan dengan cara melebihi ya, yang dicuci pada waktu tangan sampai lengan. Demikian juga saat mencuci kaki sunat memanjangkan cahaya dengan cara apa? Melebihi, bukan hanya sebatas 2 mata kaki sampai mana? Betis. Sebab nanti di hari kiamat akan bercahaya anggota yang kita cuci itu ya. Sehingga beda antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain ya. Nah, tahjilnya ini sampai mana nih? Ila nisfisak, sampai setengah betis ya. Kalau yang paling bagus wal akmal sampai apa? Dengkul ya. Wal akmal ila rukbatain. Kemudian yang keenam al mubalaghah fi ghaslil akib. Nah, yang keenam itu bersungguh-sungguh ketika mencuci akib. Apa? Tumit, tahu tumit ya. Nah, karena banyak orang mencuci kaki ini kadang-kadang tumit nggak diperhatikan sehingga nggak ikut tercuci. Ya, makanya saat mencuci tumit itu yang di belakang kaki nih, ya, itu harus diperhatikan betul gitulah. Jangan sampai ada area tumit yang tidak terkena air wudhu. Yang ketujuh mualat baina masir ra'si wa ghuslir rijlain. Yaitu terus menerus sesudah membasuh kepala langsung dilanjutkan dengan mencuci kedua kaki. Nah, yang ke-8 adalah 3 kali itu ya. 3 kali. Maksudnya apa yang tadi disunnahkan ketika mencuci kaki diulang-ulanginya berapa kali? 3 kali ya. Jadi kalau tadi kanan kiri tangan kiri berarti apa? Kaki kanan, kaki kiri berarti diulang-ulanginya 3 kali. Apa begini? Kaki kanan dulu, baru kaki kiri, gitu kan? Kemudian yang kedua kaki kanan lagi, baru kaki kiri. Yang ketiga gimana? Nah gitu. Jangan ada kanan 3 kali, mencuci kaki kanan 3 kali cuci, kemudian mencuci kaki kiri 3 kali cuci, begitu bukan. Jadi caranya apa? Ya kanan kiri 1 kali kan? Kedua kali apa? Kanan kiri lagi. Ketiga kali apa? Kanan kiri, itu kan ya. Nah beda ketika kita membasuh daun telinga. Kalau daun telinga itu 3 kali bareng-bareng gitu. Gitu, enggak ini dulu gitu. Ya gitu. Tangan juga begitu. Tangan kanan 3, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Jadi yang dibasuh 3 kali berbarengan hanya apa? Nah, telinga. Baik, kemudian yang ketujuh sunat-sunat
setelah selesai wudu. Nah, tadi wudu udah selesai. Setelah selesai wudu, apalagi yang disunahkan, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Jadi yang bareng cuma di kuping doang, telinga ya? Iya. Oh yang ini kanan, kiri, kanan, Ya, kiri, nah, kaki, demikian kaki, juga kaki. ada lagi yang bareng-bareng, yaitu mencuci muka. Kan mencuci muka disunahkan ya. Nah, ada pipi kanan, ada pipi kiri ya. Jadi bareng-bareng bingung. Jadi nggak perlu harus ke kanan dulu kiri. Tapi yang dari atas tadi? Hah? Cuci muka dari atas airnya. Iya, dari atas maksudnya kan pipi ada dua gitu. Apa pipi kanan dulu, pipi kiri enggak gitu maksudnya gitu. Tangan juga sama. Hah? Tangan kanan. Iya. Kanan lagi. Iya sama seperti kaki. Baik. Kita lanjut bacaan buku kita yang kedua, Tabarrukan. Halaman 525. Hadis Jawahirul Bukhari. Halaman 525 diberi judul babu mata yastaujibur rajulul qada'a wal hukma bil adli. Bab gitu. Bab menyebut tentang hadis-hadis gitu, menyebut tentang hadis-hadis kapan yastaujibur rajulul qada'a wal hukma bil adli, kapan seorang ya, nah, seorang qadhi gitu nah. Ini mengenai qadhi nih. Hakim, pemimpin ya, menegakkan keadilan gitu ya. Nah, ini. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Imam Al-Bukhari mengutip perkataan tabi'in yang bernama Al-Imam Hasanul Basri. Kata Imam Bukhari, kata Hasanul Basri ya. Tentu Hasanul Basri ini bukan pendapat beliau dengar dari Rasulullah ya. Akhazallahu 'alal hukami alla yattabi'ul hawa. Nah, ya. Jadi tadi kan judulnya kapan seorang hakim diperintah Allah menegakkan keadilan gitu. Sejak kapan itu gitu. Sejak kapan seorang hakim diperintah Allah menegakkan keadilan saat dia memutuskan perkara gitu. Nah, ini kapan jawabannya kata Hasan Basri, akhazallahu 'alal hukam. Allah telah mengambil sumpah, mengambil sumpah kepada para hakim. Nah, apa itu mengambil sumpah para hakim? Jadi ini kan kita ini sebelum jadi manusia, sebelum kita dilahirin, kita ini udah ada di alam gitu, roh kita. Siapa yang jadi hakim juga udah ada waktu itu sebelum manusia lahir di dunia itu udah ada itu di alam dzurrah namanya itu. Nanti dia akan jadi hakim, tahu udah ada itu. Saat mereka itu belum lahir dari ibunya udah disumpah sama Allah. Nanti kamu jadi hakim, harus begitu, harus. Apa sumpahnya itu? Ya. Allah ambil sumpah para hakim-hakim, artinya para hakim, para manusia-manusia yang lahir nanti di dunia menjadi hakim gitu, udah diambil tuh sumpahnya oleh Allah. Apa itu sumpah? Kamu berjanji alla yattabi'ul hawa. Oh, saat kamu itu jadi hakim memutuskan perkara orang yang berselisih, jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini. Ya. Bukan diperintah itu sekarang, enggak, dari dulu udah diperintah saat mereka belum lahir ada di dunia, udah diambil janji. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, ya. Memutuskan perkara jangan mengikuti hawa nafsu, kepentingan diri dan kelompok gitu. Ya, ada orang yang dijadiin hakim sebelum mutusin udah dipesan, nanti kalau ini putusin begini gitu. Itu jangan mengikuti hawa nafsu. Ada di bawah tuh hawa nafsi fi qada'ihim. Saat memutuskan perkara orang yang berselisih jangan berdasarkan kepentingan.
harus hukum Allah, yang salah harus salah, yang benar gitu. Wala yakhshawun nas, jangan kamu takut sama orang. Takutnya sama Allah. Gara-gara takut sama atasan, akhirnya dia memberikan keputusan orang yang berkara dengan keputusan yang salah. Membela atasan. Jangan takut sama orang itu. Apa itu di bawah ada 5? Kakhosyati sultan, seperti hakim takut sama atasan yang nunjuk dia sebagai hakim. Diintervensi kalau bahasa sekarang. Jangan. Au khifata aziyati ahad, atau takut mengganggu atau tidak membuat nyaman atasan. Nah, kalau putusan jangan. Yang harus takutin Allah gitu. Itu janji kedua. Janji ketiga, la yastaru bi ayati samanan qalila. Janganlah menjual ayat-ayatku dengan apa? Imbalan dunia yang hanya sedikit. Ini menjual ayat-ayat kan artinya memutarbalikkan, memenangkan orang yang bersalah gara-gara hanya dapat uang gitu ya. Itu jangan menjual ayat-ayatku dengan dunia yang sedikit. Nah, itulah janji Allah, bukan janji Allah, pesan Allah kepada para hakim. Padahal mereka itu belum lahir di dunia udah diambil sumpahnya. Sumpah qara'a. Nah, kemudian Hasanul Basri membaca ayat, dalil bahwa sumpah-sumpah ini benar-benar ada. Dibaca ayat, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Daud ini kan di samping rasul, di samping itu juga apa? Raja ya. Yang namanya raja dulu dia yang jadi hakim gitu. Kalau sekarang kan presiden cuma duduk doang. Ya, ada menteri ini dia cuma tanda tangan aja ya. Kalau dulu yang namanya pemimpin semua yang nanganin dia. Sampai khutbah Jumat juga pemimpin dulu ya, yang mengimami sholat jamaah, yang mengimami sholat Jumat ya, pemimpin gitu. Nah, ini Nabi Daud di samping dia sebagai seorang rasul, dia juga raja. Oleh karena itu Allah ambil sumpah Nabi Daud, wahai Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ini Al-Quran ya. Aku jadikan kamu pemimpin di dunia ini ya. Fahkum bainan nasi bil haq. Ya. Apa itu fahkum? Tegakkanlah hukuman Allah dengan benar di muka bumi ini. Wala tatabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu memutuskan perkara orang yang berselisih mengikuti hawa nafsu, kamu akan sesat dari jalan Allah ya. Innallazina yadhilluna an sabilillah, sungguhnya mereka yang sesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, lantaran apa? Lantaran di dunia lupa dengan adanya akhirat. Jadi hakim-hakim yang berbuat zalim, saat dia memutuskan hukum dengan keputusan yang salah itu dengan sebab dia lupa akan adanya hari kiamat. Kalau seandainya dia ingat, takut ya, jadi inilah dalilnya kalau para hakim itu dulunya di sebelum lahir udah diambil sumpahnya oleh Allah SWT. Dalilnya mana? Ini firman Allah. Kemudian beliau juga membacakan ayat inna anzalna Taurat, sungguhnya aku turunkan kamu Taurat. Kan sebelumnya Quran, Taurat. Nabi Daud mengikuti hukum Taurat sebab Quran belum ada. Hudan wa nur, sama seperti Quran isinya hudan wa nur, Taurat pun isinya hudan wa nur. Arti hudan menunjukkan kepada yang lurus, nur cahaya. Cahaya artinya sehingga ya keputusan-keputusan menjadi terang benderang kalau mengikuti ajaran Quran ya. Yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu. Para nabi itu memutuskan perkara sebelumnya Quran dengan Taurat itu ya.
Lillazina hadu, siapa itu yang mengikuti hukuman Taurat? Lillazina hadu, mereka yang hadu, yang dapat hidayah. Warrabbaniyun, wal ahbar. Kalau bahasa kita, kalau kita ini ulama gitu ya. Para nabi, para ulama-ulama itu mengikuti hukum Taurat. Bimastuhfidu min kitabillah ya. Karena Allah telah ya telah simpan hukum-hukum yang benar itu di dalam kitab sucinya Allah, yaitu yang dimaksud adalah Taurat. Wa kanu alaihi syuhada ya, mereka itu syuhada, artinya syuhada selalu mengikuti hukum Taurat. Fala takhshawun nas wakhshawni, janganlah kamu wahai para hakim takut sama orang, apalagi takut sama atasan ya. Wakhshawni, takutlah kamu kepadaku, kata Allah ya. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, janganlah kamu memutuskan perkara ya dengan menjual ayat-ayatku. Apa itu menjual ayat-ayatku? Yaitu gara-gara ya dikasih sogokan, akhirnya ya ayat-ayat Allah dikesampingkan gitu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa hakim yang tidak bertahkim dengan kebenaran yang Allah turunkan melalui Taurat dan Quran, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah ini berarti kan Allah Ta'ala sudah pesan ya, sejak dahulu udah dipesan. Dari mana taunya itu dipesan? Melalui ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi. Nah kemudian babus sana ala sultan akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik, sebelum kita baca zikrul tauhid, kita baca Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Wa ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.